Sahabat Kompas.com, setelah mengamankan posisi runner-up, skuad Garuda Muda berhak melaju ke babak semifinal. Sempat mengalami kekalahan, skuad Garuda Muda berhasil raih kemenangan 3 kali beruntun. Di babak semifinal, Timnas U23 Indonesia akan melawan juara grup B Thailand. Lalu apa saja catatan dari penampilan skuad Garuda Muda di SEA Games kali ini? Berikut perbincangan kami bersama Aun Rahman. Ya, melihat pertandingan timnas di SEA Games ya Mas. Indonesia sempat kalah dari Vietnam, tapi kemudian bisa menang 3 beruntun. Menurut Mas Aun, apa yang menjadi catatan buat timnas untuk lawan Thailand besok itu? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini memang harus diakui ada keterkejutan ketika Indonesia kalah dari Vietnam di pertandingan pertama SEA Games 2021. Kalah 3-0 lawan tuan rumah, ada banyak pertanyaan, tapi kemudian akhirnya Indonesia bisa menang di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Indonesia sepanjang fase grup itu mencetak 11 gol, kebobolan 5. Ini sebenarnya bisa dilihat ataupun catatan utamanya adalah bagaimana sebenarnya dari segi menyerang, Indonesia tidak punya masalah. Mencetak 11 gol. Ini mereka cuma kalah dari Thailand dalam segi produktivitas ataupun mencetak gol. Tapi mereka juga kebobolan 5. Ini juga menandakan sebenarnya meskipun mereka menyerang dengan baik, mereka juga sebenarnya Indonesia juga mudah sekali kebobolan. Ini yang kemudian jadi catatan paling penting untuk skuad Indonesia U23 di laga melawan Thailand. Mereka bisa mencetak gol dengan baik, tapi juga mesti berhati-hati karena catatan kebobolan mereka juga cukup tinggi. Begitu. Ya, kalau dari segi pemain Indonesia sendiri, untuk menghadapi Thailand ini siapa pemain yang menurut Mas Aun menjadi kunci di timnas? Oke, kalau dari timnas sebenarnya harus diakui SEA Games kali ini adalah SEA Games yang sangat bagus untuk Egy Maulana Fikri. Dia sudah mencetak 3 gol, salah satu pencetak gol terbanyak juga di SEA Games kali ini. Karena di Piala AFF lalu, di tahun 2021 lalu, Egy ini kan tertutup sinarnya oleh pemain-pemain lain, oleh Irfan Jaya, oleh Ramai Rumakik, oleh temannya juga Witan Sulaiman. Sementara di SEA Games kali ini saya rasa saya melihat Egy benar-benar menunjukkan sinarnya, menunjukkan kelasnya, menunjukkan bintangnya sebagai pemain yang bermain di Eropa, bagaimana kualitasnya juga benar-benar terbukti. Saya rasa yang akan menjadi pembeda dari timnas Indonesia melawan Thailand di laga semifinal adalah Egy terutama. Tapi di sisi lain juga Mark Klok sebagai pemain naturalisasi, saya merasa dia juga akan memiliki peran yang juga signifikan dan juga krusial untuk timnas Indonesia di laga semifinal melawan Thailand. Di debutan kali ini ada Mark Klok ya Mas, yang baru ikut main bareng timnas nih. Menurut Mas Aun, sampai saat ini bagaimana sih si Mark Klok ini selama mengikuti pertandingan bareng timnas? Ya, kalau boleh jujur pada awalnya saya termasuk yang kecewa karena saya punya ekspektasi yang cukup besar juga untuk Mark. Saya berharap dia menunjukkan kualitas yang luar biasa seperti dia tunjukkan di klub, baik di PSM, Persija maupun Persib. Tapi ternyata masih butuh waktu banyak untuk Mark untuk bisa blend in atau nyetel istilahnya. Baru mulai terlihat nyetel itu saya rasa adalah di pertandingan melawan Filipina. Itu mulai terasa Mark Klok sudah mulai bisa nyetel dengan teman-temannya. Dan harus diakui sebenarnya ekspektasinya besar karena kan memang proses naturalisasinya cukup panjang. Bagaimana Mark Klok juga ditunggu aksinya untuk timnas Indonesia. Sejauh ini sudah mulai terbukti, terutama di beberapa pertandingan, di 2 pertandingan terakhir, kalau Mark memang punya peran yang krusial di lini tengah timnas Indonesia. Nah, kalau dari sisi pertahanan Indonesia sendiri, Indonesia masih tercatat kebobolan 5 kali, Mas. Adakah evaluasi untuk timnas buat melakukan perubahan biar nggak kebobolan lagi melawan Thailand di semifinal besok? Ya, sebenarnya cara terbaik agar tidak kebobolan kan memang menambah pemain yang punya aksi defensif. Di laga-laga fase grup,
kita bisa lihat bagaimana Sintayong akhirnya memilih memainkan di lini tengah terutama, memainkan Kambuaya, memainkan Mark Klok, memainkan juga Sarian Abimanyu. Ini menandakan sebenarnya ini situasinya lebih menyerang lah istilahnya. Sementara dengan memasukkan Rahmat Irianto, itu akan cukup melindungi lini pertahanan Indonesia. Cuman permasalahannya, Rahmat Irianto tidak banyak bermain di fase grup. Dia menit paling lama dari Rahmat Irianto bermain, itu adalah di laga perdana melawan Vietnam. Cara terbaik untuk menahan Thailand memang lebih banyak melapisi pertahanan, jadi ada banyak lapisan untuk lini pertahanan. Memainkan sepak bola yang reaktif, meskipun harus diakui Thailand usia muda memang tidak sesuperior Thailand yang senior. Permainan yang sudah ditunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya sebenarnya juga sudah bisa menunjukkan Indonesia bisa mengantisipasi Thailand dengan baik, dengan cara bermain yang tentunya jauh lebih koordinatif dan juga jauh lebih disiplin. Itu tadi perbincangan kami seputar evaluasi timnas U23 Indonesia di fase grup SEA Games 2021. Kompas.com, jernih melihat dunia.